Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi pertama kita di mata kuliah aplikasi pengolahan data dasar. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa di mata kuliah ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, lebih baik kita bahas dulu apa sih itu Microsoft Access. Jadi bagi yang belum tahu, Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, mengelola database, basis data. Ada pertanyaan lagi, apa itu database? Tapi sebelum kita masuk ke dalam penjelasan database, baiknya kita mengenal dulu icon yang digunakan dalam Microsoft Access atau logonya. Jadi di antara ini adalah aplikasi keluaran Microsoft. Jadi ini sudah ada beberapa aplikasi yang familiar bagi kalian. Nah, yang paling populer itu biasanya adalah Microsoft Word dan Excel. Dan juga ada yang PowerPoint. Nah, salah satu aplikasi yang juga sering digunakan atau yang lebih umum digunakan, populer digunakan itu adalah Microsoft Access. Yang di mata kuliah ini akan kita pelajari. Jadi logo dari Microsoft Access itu adalah yang A. A ada kuncinya. Kenapa kunci? Karena nantinya dalam database, dalam membuat tabel, kalian akan dihadapkan dalam memilih field kunci dalam suatu tabel. Oleh karena itu, kenapa akses ini diberi icon kunci? Karena cocok sekali dengan pemilihan primary key atau foreign key dalam suatu tabel atau database. Kita masuk. Tadi sudah dijelaskan bahwa Microsoft Access ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola database. Apa itu database? Jadi database ini merupakan kumpulan data dalam bentuk tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Jadi tabel ini saling berhubungan satu sama lain yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi. Berbicara tentang informasi, pasti ada yang namanya data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari yang namanya data. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sebenarnya hidup berdampingan dengan data. Loh, kenapa? Jadi, pengertian dari data sendiri adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Biasanya wujudnya keadaan, gambar, suara, huruf, angka, lalu bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Yang lebih gampangnya lagi misalnya di tubuh manusia. Kita sendiri, manusia sendiri itu memiliki data. Data yang seperti apa sih? Misalnya di sini ada gambar tubuh manusia. Kita mulai dari rambut. Jadi ini adalah data kita masing-masing sebagai ciri khas dari setiap objek. Misalnya rambut. Kita semua punya rambut, kecuali yang botak. Botak itu bukan berarti tidak punya rambut, tapi rambutnya itu dicukur. Berarti setiap manusia itu memiliki rambut. Nah, rambut kita sendiri itu berbeda-beda. Jenisnya ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang pendek, ada yang panjang. Itu rambut. Begitu juga mata. Mata kita juga bentuknya berbeda-beda dan juga warnanya juga berbeda. Ada yang sipit, ada yang matanya besar, ada yang bola matanya hitam, ada yang matanya berwarna coklat, ada yang berwarna biru dan lain sebagainya. Hidung juga punya berbentuk yang berbeda-beda. Mulut juga. Dan seluruh bagian tubuh kita itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, itu salah satu adalah data. Jadi misalnya data manusia. Jadi itu akan ada beberapa field yang akan dimasukkan dalam suatu tabel. Misalnya manusia. Misalnya rambut. Ada satu field rambut. Lalu mata. Lalu hidung, lalu mulut. Anggapan ada 4 field di tabel manusia ini. Ada 4 field. Pertama adalah rambut, mata, hidung, dan mulut. Nah, misalnya kita memasukkan data pertama.
yaitu si A. Si A ini adalah keturunan Tionghoa misalnya. Berarti rambutnya biasanya lurus. Berarti data pertama rambutnya lurus. Matanya sipit. Berarti data di bagian mata adalah sipit. Hidungnya biasa mancung. Berarti data di hidung dimasukkanlah mancung. Dan bentuk mulut biasanya kecil seperti itu atau bibirnya tipis. Nah, itu boleh dimasukkan. Berarti data pertama rambutnya lurus, matanya sipit, hidungnya mancung, mulutnya kecil. Lalu ada orang kedua. Orang kedua misalnya berasal dari Papua. Oke, jadi data kedua. Ingat, tadi data pertama itu adalah Tionghoa. Data kedua misalnya orang yang berasal dari Papua. Masukkan data pertama, rambut. Rambutnya biasanya keriting. Oke, matanya biasanya mereka matanya bagus kan, besar. Lalu hidungnya mancung, berarti hidungnya mancung. Mulutnya biasanya bibirnya tebal. Jadi misalnya bibir, anggap aja nih bibir aja lah ya, karena mulut kita tidak tahu bentuknya mulut seperti apa. Jadi anggap aja mulut ini kita gantikan dengan bibir. Berarti bibirnya ini tebal. Jadi udah ada 2 data. Nanti kita masukkan lagi data ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, dari satu orang saja kita sudah bisa memasukkan satu data dari satu orang. Misalnya di kelas kalian ada 33 orang. Berarti data ini tadi akan berisi 33 data. Itu dia kenapa dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari data, karena kita sendiri ini juga kita sudah meng-carry data. Selanjutnya kita masuk ke objek lain. Tadi kita udah contohnya manusia, mungkin masih ada yang bingung. Kita coba masuk ke contoh lain. Nah, di sini adalah smartphone. Ini masih smartphone yang zaman dahulu kala. Jadi bagi kalian yang tidak familiar, tapi harusnya kalian masih lah ya menemukan smartphone yang seperti ini waktu zaman kalian masih SMP atau masih SD. Nah, tapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Bahkan BlackBerry ini udah nggak ada lagi. Dari kumpulan HP ini, smartphone ini, kita juga bisa mengumpulkan data dari kumpulan ini. Misalnya, apa-apa saja sih data yang dibawa oleh smartphone? Bisa kita kategorikan. Misalnya, yang pertama adalah warna. Jadi setiap HP itu punya warna yang berbeda-beda. Oke, lalu yang kedua, spesifikasi. Misalnya ada yang RAM-nya berapa, ada yang prosesornya apa, ada yang kameranya berapa mega, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, merek. Mereknya juga berbeda-beda. Jadi ada merek, ada warnanya, terus ada speknya, dan yang tidak kalah penting adalah harganya. Jadi harganya bervariasi. Oke, jadi data satu HP itu bisa meng-carry 4 atau lebih field, yaitu tadi mereknya, warnanya, lalu speknya, spesifikasinya, harganya berapa. Oke, dari satu objek saja kita sudah bisa memasukkan satu data. Misalnya ini, HP yang pertama itu satu data, HP yang kedua satu data, 3 data, dan demikian seterusnya sampai HP terakhir. Maka dalam satu tabel kita memiliki 18 data untuk satu kumpulan smartphone ini saja. Nah, kalau manusia tadi, misalnya kalian satu kelas, berarti dalam satu kelas saya bisa mengumpulkan 33 data dari masing-masing mahasiswa. Kalau kumpulan smartphone ini, kita bisa mengumpulkan 18 data. Jadi data itu di-carry oleh masing-masing objek. Misalnya si A membuka toko ponsel, jual beli handphone. Oke. Lalu dia perlu data apa-apa saja sih untuk menjalankan bisnisnya? Dia jualan smartphone. Jadi dia perlu data smartphone. Misalnya smartphone apa aja yang dijual, mereknya apa. Terus setiap merek itu ada lagi warna-warnanya. Lalu spesifikasinya juga beda-beda antara HP, dan juga harganya juga berbeda-beda. Nah, itu untuk
HP-nya. Kalau untuk manusianya gimana? Jadi pembelinya. Nah, mungkin kan orang buka toko ponsel atau toko HP, orang yang beli itu saja. Jadi hanya satu orang saja yang datang beli ke toko itu. Nah, itu hal yang mustahil kan. Memang sih pasti ada yang namanya pelanggan, tapi selain satu orang itu pasti ada orang-orang lain juga yang membeli HP di toko tersebut. Makanya selain dia harus menyimpan data dari HP ini, dia juga harus menyimpan data pelanggan yang datang ke tokonya. Di sini, data yang diperlukan untuk pelanggan itu apa sih? Coba kita berpikir di mindsetnya penjual. Misalnya ada orang datang ke toko kita, mau beli HP. Kira-kira data apa saja yang kita perlukan dari orang tersebut? Nah, umumnya yang orang perlukan adalah namanya, lalu nomor HP-nya. Nah, apakah alamat juga perlu? Kalau misalnya kalian merasa itu perlu, kalian boleh masukkan alamat. Jenis kelaminnya apakah perlu? Kalau misalnya kalian merasa jenis kelamin perlu untuk orang membeli HP, boleh masukkan jenis kelamin. Jadi, datanya ini tergantung kebutuhan. Jadi, tidak ada data yang pasti. Misalnya ada orang yang datang, pelanggan. Jadi, di sini kita berbicara tentang database, tabel. Di sini kita sudah membahas tentang tabel. Nah, jadi ada dua tabel di sini, yaitu tabel HP dan juga tabel pelanggan. Oke, jadi yang ini tadi kita sudah membuat tabel ini. Jadi field-fieldnya apa saja tadi, yaitu mereknya, warnanya, lalu speknya, lalu harganya. Nah, lalu data kedua yang diperlukan oleh si penjual adalah data pelanggannya. Oke, jadi data pelanggan ini apa-apa saja yang kita perlukan. Nama itu penting. Lalu nomor HP itu penting untuk bisa dihubungi. Dan juga kalau misalnya memang kita perlu alamatnya, maka mintalah alamat. Maka simpanlah alamat dari pelanggan. Lalu misalnya ada yang ingin menyimpan data jenis kelaminnya, boleh. Berarti anggaplah ada 4 field. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang isi dari database. Jadi database itu, kalau misalnya masih ada yang bingung, itu database apa sih? Itu tabel apa sih? Jadi dalam database, jadi kita buat satu database. Misalnya dalam kasus ini kita ingin membuat yang namanya database jual beli HP. Dari database ini kita masukkan beberapa tabel. Jadi hanya ada satu database yang berisi beberapa tabel. Nanti akan saya jelaskan apa sih korelasinya antara database dengan tabel dengan field-field atau record-recordnya. Jadi di sini sudah ada satu tabel tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tabel HP. Dan yang kedua, data yang kita perlukan adalah data pelanggan. Oke, data pelanggan, data HP. Nah, baru jika ada dua objek ini, maka akan terjadi transaksi. Oke, jadi di transaksi ini biasanya apa-apa saja yang penjual catat. Yang pertama pasti nomor transaksinya. Kalau misalnya ada faktur, berarti ada nomor fakturnya. Berapa nomor fakturnya? Itu penting. Yang kedua adalah tanggal transaksi terjadi. Jadi orang ini datang ke toko ini membeli HP dengan merek ini, itu tanggal berapa. Nah, itu perlu dicatat. Selanjutnya adalah siapa yang membeli. Jadi di sini juga perlu ada informasi, di transaksi ini juga perlu informasi siapa yang membeli dan apa yang dibeli. Setelah itu berapa total yang dibayar oleh pelanggan ini. Jadi ini untuk bagian transaksi. Di sini kita akan membahas tentang database management system. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memiliki hanya satu database saja. Di dalam satu database itu terdiri dari beberapa tabel. Jadi banyak tabel pun tidak masalah. Dan di dalam tabel itu ada yang namanya field and record. Ini sebenarnya ilustrasinya seperti apa? Nah, saya lebih suka mengilustrasikan database itu seperti sebuah perkampungan. Jadi database itu adalah suatu kampung. Misalnya kampung di suatu kecamatan lah. Nah, di dalam kampung itu, atau desa aja deh, yang kampung. Di dalam desa itu terdiri dari beberapa kepala keluarga, ya kan? Jadi ada banyak kepala keluarga yang tinggal di kampung tersebut. Nah, kampung ini itu
itu diibaratkan sebagai suatu database. Jadi suatu area di mana banyak kepala keluarga berkumpul di dalamnya. Nah, kepala keluarga itu adalah tabel. Jadi tabel ini diibaratkan sebagai kepala keluarga atau tiap rumah yang ada di dalam kampung tersebut. Lalu field and record bagaimana? Field and record ini diumpamakan sebagai anggota keluarga dalam satu rumah. Misalnya satu rumah terdiri atas ayah, ibu, dan beberapa anak misalnya. Atau dalam satu rumah ada terdiri kakek, nenek, lalu bapak, ibu, dan beberapa anak. Itu field and record. Jadi untuk kalian mudah pahami seperti itu saja. Jadi database itu cukup satu saja, satu perkampungan. Sedangkan tabel itu adalah kepala keluarga atau tiap-tiap rumah yang ada di dalam perkampungan tersebut. Dan field and record ini adalah orang-orang atau anggota keluarga dalam satu rumah. Agar data lebih bermanfaat, maka data harus diorganisasikan dalam suatu file database. Untuk pengorganisasian dan pengolahan data dengan komputer, dibutuhkan suatu sistem manajemen database atau DBMS ini tadi. Dengan sistem manajemen database, kita dapat menambah, mengedit, menghapus, mengurutkan data sesuai dengan urutan yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan nantinya data tersebut kita olah jadi informasi. Dan biasanya informasi itu dalam bentuk laporan dari data tersebut. Nah, jadi apa sih sebenarnya database? Jadi database itu merupakan sekumpulan data atau informasi yang terdiri dari satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana user memiliki wewenang untuk mengakses data, baik itu menambah, mengedit, menghapus data dalam tabel tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari database. Nah, di sini dijelaskan bahwa tabel-tabel ini saling berhubungan. Kalau misalnya dari ilustrasi Ibu tadi yang masalah kampung, bagaimana mereka saling berhubungan? Nah, itu gampang banget. Di satu perkampungan itu biasanya mereka ada ikatan keluarga. Jadi mereka masih saling berhubungan. Jadi mereka saling berelasi satu sama lain, dan mereka bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi. Jadi di sini kita akan bahas tentang tingkatan database. Jadi ada database, ada file, ada record, ada field, ada karakter. Jadi file, jadi yang pertama itu adalah yang namanya file. File ini terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Record merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Satu tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus. Field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Karakter merupakan bagian data terkecil yang berjenis huruf, angka, atau karakter khusus yang membentuk suatu item data atau file. Itu suatu ya, bukan tahu. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini nanti adalah Microsoft Access 2016. Nah, penjelasan tentang aplikasi ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi ini saja untuk awal atau pengenalan tentang Microsoft Access 2016 ya di sini ya. Tapi yang saya gunakan 2019. Jadi ya, kita bahas saja 2016 karena nantinya di lab itu kita akan menginstal 2016. Loh, Bu, tapi saya misalnya pakai 2010 dan Ibu pakai 2019, itu bagaimana? Nggak masalah. Yang penting fitur-fitur yang akan saya jelaskan ke kalian itu semuanya ada, tercover. Jadi 2010 ada, di 2016 ada, di 2019 ada. Seperti itu ya. Oke, jadi sampai sini dulu video saya. Untuk kelanjutannya kalian boleh tonton di video berikutnya. Oke.